Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Sumina selaku pelaku industri kreatif ya. Iya. Bu, tadi sudah berbicara proses juga yang diperhatikannya juga gitu, bahwa dalam setiap produk punya tantangan tersendiri juga ya. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya lingkup industrinya, apa nih tantangan yang Ibu rasakan dari 2012 terjun sampai sekarang? Kalau tantangan, setiap produk pasti ada. Jadi kita pandai-pandai untuk menempatkan diri, untuk selalu berinovasi. Tantangannya seperti ini. Apa tuh? Kalau kita buat produk manual, lama. Ya, Jelas. benar-benar. Nah, waktunya lama. Terus orang masih meragukan kualitas. Padahal kita udah uji coba, tapi kan kita nggak bisa memaksa orang kan. Iya, benar. Masih meragukan, lama. Mungkin kalau ini pabrik yang buat mesin besar, ya kan? Mungkin satu dompet ini bisa 1/4 jam atau setengah jam selesai. Iya. Iya kan? Tapi kalau namanya anyam memang harus pakai tangan. Dengan harga jual beda tentunya. Soalnya produksinya manual lama. Dan kalau anyam tidak bisa pakai mesin juga. Iya. Jadi mungkin kalau dengan pabrikan ini harganya mungkin 50.000 bisa. Tapi kalau kami jualnya 125. Itu tantangannya. Iya. Soalnya yang namanya produksi rumahan teliti, jeli, tapi insya Allah tetap rapi, walaupun harganya tinggi. Jadi tantangan yang paling utama itu pasar. Kenapa kok lebih tinggi dari barang yang ada? Iya. Seperti itu. Soalnya nganyam itu kan harus yang dibeli artinya bukan hanya produknya aja, tapi mungkin perjuangan dan kreativitasnya ya. Iya, yang kita jual kita juga kreativitasnya. Kalau kita beli bahan yang sudah jadi, kan langsung kita jahit. Iya. Soalnya kita membuatnya dari mulai bahan nol. Jadi kita mulai bahan dasarnya ini kita buat sendiri seperti itu. Kalau kita beli bahan pabrikan kan udah jadi itu, tinggal potong, gunting, jahit, selesai seperti itu. Jadi pangsa pasar, melihat pasarnya juga ya. Nah, dari tantangan tadi apa yang dilakukan seorang pelaku industri UMKM lah, kalau Ibu sendiri melakukan pemasaran seperti apa dan berjalan sustainable sejauh ini ya dari 2012 sampai 2023 sekarang? Kalau yang kita jalankan tuh tetap optimis bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya. Jadi gini, tetap kita gencar untuk promosi. Memang kalangan yang istilahnya konsumen kita tuh memang beda. Nggak bisa semua masuk orang konsumen kan? Soalnya kan ini mahal banget. Yang kita jual adalah kreativitas. Iya, benar. Iya, kreativitas. Jadi orang-orang yang seninya tinggi, iya itu lebih menghargai seperti itu. Iya. Kayak keranjang ini. Kalau orang ini kan kalau masih seperti ini mumet. Iya, benar. Kalau udah bentuk produk, kalau sudah berbentuk gini kan elegan. Ini kemarin juga ada order masuk, jadi untuk acara di luar provinsi, kebetulan kan untuk pameran. Jadi dengan adanya itu kan orang bisa melihat, oh ini dari ini kan kita sertakan label dari kita gitu kan, bahan bakunya pelepah bisa. Jadi alhamdulillah kemarin juga ada yang udah polling masuk kan, bisa itu Bu dipesan, bisa. Harga kursinya dari kita sekian, tambah ongkos kirim dan packing seperti itu. Oh, berarti memang segmennya juga
tertentu juga ya. Iya. Tertentu juga. Iya. Nah, kalau dari pemasaran sendiri sudah online offline atau masih harus offline terus sekarang? Kita online. Online juga bisa ya? Iya. Udah masuk di platform-platform ini marketplace online? Di IG, Mm-mm. terus di FB, Snap Video, terus di TikTok. Oh, berarti menggunakan sosial media juga dong? Iya. Ada ininya, adminnya yang mengurusi benar-benar untuk online-nya. Kalau online-nya itu gabung sama ini saya, sosmed saya. Oh, gabung juga ya. Oh, berarti Nah. Ibu juga yang mengelola. Iya. Oh, alah, iya ya. Sekarang ada berapa banyak Bu, tim yang ikut bantu lah ya? Yang ikut bantu ada 5. Ada 5 orang ya. Iya. Dan termasuk juga ini pengembangan produknya yang kita lihat itu ada kalamansi dan VCO. VCO ya, Iya. gitu. Nah, berarti kalau di industri kalamansi dan VCO-nya lebih banyak mana nih pemesanan antara industri kreatifnya atau produk makanan yang dihasilkan sekarang? Kalau industri kreatifnya ini walaupun nggak banyak banget, tetap ada berguyur. Tapi kalau yang misalkan hari-hari rame, kayak ada acara event-event itu lebih ke souvenir. Iya. Tapi isinya kalamansi Iya. seperti itu. Oh, jadi kolaborasi iya, ya? Kita sepakat seperti ini. Iya. Nah, Oh, jadi orang ngelihatnya bukan hanya menjual sebuah produk keranjang, tapi ada juga nih dua produk Iya. seperti itu. Iya. Sekali menyelam tuh bisa 2 pulau langsung terlampaui itu ini ya. Iya, gitu ya. jadi selain orang kan kadang cari keranjangnya aja. Iya. Terus kita ini juga kita promosiin untuk isinya. Kita bisa pesan dari sini. Jadi orang kan nggak cari oleh-oleh lain lagi. Iya. Oh iya Bu, minta 20 paket atau berapa isinya, yang ini berapa seperti itu. Oh, iya. Bisa jadi strategi pemasaran juga itu ya. Iya. Itu biar melakukan produknya sama-sama gitu kan. Yang orang tadinya nggak mau cuma belanja sirup ke kita, akhirnya tahu ada keranjang kan nambah keranjangnya. Iya. Yang mau belanja keranjang aja, ada sirup, nambah sirupnya, Iya, atau yang bener. lain seperti itu. Benar. Kalau pemasaran terjauh, yang paling jauh orang mesen dari mana? Kalau orang jauh yang mesen, bulan Agustus kemarin kita ngirim ke Muara Enim, ke Bekasi, ke Medan, terus ke Palembang Oh, iya. untuk bulan Agustus. Untuk bulan Agustus. Ya, Kalau ini untuk ke daerah-daerah timur udah dapat belum link-linknya? Belum ada. kalau yang daerah timur kemarin tuh kan ada teman yang dari Jakarta, kan kebetulan kan beliau setiap mau kunjungan kan paketnya dari kami. Oh, Seperti itu. Iya. Berarti nyampe juga dong sampai ke Iya. sana ya. Kalau dilihat-lihat pergerakan produknya juga ya. Iya. Kayak gitu. Nah, selama lebih kurang 11 tahun ya ada di industri kreatif. Iya. Apa ada nggak cerita yang bisa Ibu angkat bagaimana perjuangan atau mungkin suka dukanya dalam menjalankan usaha, bahkan mungkin entah itu di COVID kemarin gitu, sampai nggak ada yang apa tuh yang bisa kita angkat? Oke. Kalau yang di COVID kemarin tuh kita 0, Mas. Wah, itu 0. produksi aja tapi nggak ada yang beli tuh. Jadi kita stop dulu waktu COVID kemarin. Oh, stop dulu juga? Iya. Boro-boro orang mau beli kerajinan. Orang mau cari sembako aja susah, kan nggak kerja. Iya betul. Ya, waktu COVID kemarin. Bahkan banyak yang di PHK juga, banyak Iya. ini juga gitu kan. Kayak gitu. Terus untuk sirup waktu COVID kemarin kita juga bisa dibilang berhenti. Soalnya memang banyak orang yang cari. Tapi kan nggak sebanding gitu loh. Iya. Yang tadinya hari-hari besar, biasanya kita kalau hari-hari besar itu misalkan kayak
puasa Lebaran itu kan hari-hari besar itu, Iya, iya. kayak tahun baru. Momen-momen Nah, ini ya. kan ada momen-momennya itu. Saya butuh jeruk itu, jeruk yang bulat itu sekitar 350 kilo per minggu. 350 kilo ya. Per minggu. Untuk kalau pas hari-hari besar seperti itu. Kalau untuk saat-saat seperti ini ya 100-200 seperti itu. Iya, iya. Itu kalau untuk 350 kilo itu bisa jadi berapa liter? Kalau untuk di ini. 350 kilo itu lumayan banyak, Mas. Wah. Ya kalau ya lihat 350 kilo jeruknya aja udah berapa gede Iya, ya gitu kan, iya. gitu. Apalagi Ya, airnya. pokoknya ya alhamdulillah, Alhamdulillah ya. bisa untuk muter-muter. Wah. Nih, dia orang hebat, orang kreatif yang aku temuin dan masih tetap merendah nih ya. Padahal udah banyak banget nih usahanya, pemasaran produknya. Emang rezeki itu nggak ada yang tahu, Bu ya. Iya. Gitu. Sehebat-hebatnya, itunya tetap uang desa, Mas. Wah. Tapi wong desa juga bisa kok sampai bisa juara sampai nasional kan? Alhamdulillah. Ya gitu kan, dibuktikan. Jadi temannya Bang Nadine, Bang Sandi. Iya. Ya itu. Nah, kalau tadi COVID termasuk cerita dukanya ya, Iya. yang mungkin wah sulit banget lah untuk ngelakuin sebuah produk Iya. gitu. Tapi kalau ditanya masa-masa kejayaan atau masa-masa wah kayaknya permintaan nih sampai keteteran sampai Iya. apa, itu momen kapan, tahun kapan? Kalau momen-momen yang keteteran tapi membuat bahagia itu Iya. puasa Lebaran, tahun baru itu, walaupun keteteran tuh seneng banget, Mas. Iya, iya. HP bunyi, Pesanan. masuk, minta yang 100 botol, yang itu 1 liter, yang itu 200 botol, itu Iya, iya, iya. itu seneng banget. Terus waktu itu kan momen-momennya senang tuh kan, dengan adanya kreatif ini bisa keliling Indonesia tanpa Bayar ya. Tanpa budget sendiri ya. Itu. Tanpa budget sendiri. Gitu Jadi kan. dari keliling Indonesia itu udah Iya, iya. malah dapat ini, Uang saku juga ya. terus ilmu, Iya, pengalaman baru seperti itu, temen. Kemana aja kemarin sempat pelatihan ibunya? Kalau Ceritain. pelatihan ke Sidoarjo itu, kalau pameran hampir keliling Indonesia. Hampir keliling Indonesia. Terus kalau sebagai narasumber di berbagai stasiun TV nasional, diundang sebagai narasumber juga. Terima kasih juga sudah mau ke TVRI Bengkulu juga. Terima kasih kembali. Walaupun tidak asing juga ya Ibu ya gitu Iya. ya, yang kita angkat ini gitu kan. Tapi mungkin Iya. dari background story-nya nih gitu. Iya. Ceritanya kayak gitu. Berarti terakhir kemana? Kemarin ceritanya. Terakhir sebelum COVID, Mas. Setelah COVID ini saya belum keluar. Oh, belum keluar. Ini baru undangan pertama kali lagi. Oh, kalau yang di sini enggak, udah sering. Udah sering ya? Maksudnya belum keluar provinsi seperti itu. Oke. Baik, ditahan dulu mungkin Ibu ya. Nanti Iya. kita akan ulik-ulik lagi bagaimana mungkin apa ya keuntungan dan manfaatnya mungkin dari Bu Sumina dapatkan juga. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.